Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Royandransyah dengan program studi agroteknologi. Saya berasal dari Universitas Muria Kudus, akan menjawab soal ujian akhir semester dengan mapel bahasa Indonesia. 1. Jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tulislah kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Tadi kuasa A. Depan besar karena Adi sendiri nama orang. Selanjutnya catur tunggal yaitu nama dusun. Lalu dwi warna. Ekstrakurikuler digabung, dan kontrarevolusi purnawirawan, satpakrida, dan subbagian. Selanjutnya, jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Berikan contoh penerapannya. Penerapan deduktif adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Contoh, semua mahasiswa adalah lulusan SMA. MA. Saya adalah mahasiswa. Saya lulus SMA. Penalaran induktif adalah suatu proses berpikir berupa sebuah penarikan kesimpulan yang bersifat umum atas dasar pengetahuan tentang fakta. Contoh 1. Motor temanku mogok disebabkan kehabisan bensin. 2. Irawan sering tidak masuk sekolah sehingga ia tidak dapat naik kelas. 3. Jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Transkripsi adalah pengalihan tuturan atau berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan, penulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Mantra yang diucapkan seseorang dan kemudian transkripsikan ke dalam bentuk lontar atau kitab atau bentuk tertulis lainnya. Contoh, Cang Jawa Kang hasil penelitian Wika Kartiwi, dan seterusnya. Transliterasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad lain. Contoh sebagai berikut. Tulis buah kair arzin. Ditulis zakat amal. Tulis Sukar Al-Anas. Sumber Eka Rabita 2012. Transkripsi, transliterasi, dan terjemahan karya sastra kuno Indonesia. 4. Penomoran suatu karangan atau karya ilmiah memiliki aturan masing-masing. Sebuah subbab yang berbeda ditulis semakin ke kanan, juga diakhiri kalimat tidak ada titik. Contohnya A. Program usaha 1. Tahap persiapan program nomor 1 lebih menjorok ke kanan. 1.1 penertiban warga belajar dan yang lain sama. Cara penulisan gelar yang benar adalah setiap gelar ditulis dengan tanda titik sebagai antara huruf yang singkat. Gelar yang dimaksud gelar ditulis di belakang nama orang, antara nama dan gelar yang dimaksud dikasih tanda koma. Bayu Maharani, S. R. M. Pratama, M. M.
Dr. Irfai Faturrahman, S. PD, M. PD. Dr. Dr. S. Muhammad Kanzunuddin, M. PD. Prof. Dr. Ahmad Ulin Nuha, M. PD. 6. Jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda suku, dan tanda kurung. Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Tanda bacaan elip berfungsi untuk menandakan kalimat yang berputus-putus, menghilangkan sebuah kalimat dalam kalimat, kata dalam kalimat, memberikan jeda atau jarak dalam suatu pembicaraan. Contoh penggunaan tanda elip. Sebenarnya aku sudah memberikan buku itu padanya kemarin malam. 2. Sudahlah, toh kita tidak rugi. 3. Mereka akhirnya hidup bahagia selama-lamanya. 4. Entahlah, aku tak bisa memberitahumu. 5. Bukanlah orang itu, anggap saja kita tidak melihatnya. 6. Baiklah, kita akan berunding lagi besok siang. Tanda baca kurung siku digunakan untuk memerlukan mengapit kata, huruf, frasa atau kalimat. Sama halnya dengan tanda kurung. Tanda kurung siku juga mempunyai beberapa fungsi. Penggunaan kata kurung siku adalah untuk mengapit. 1. Huruf kata, kelompok kata, sebagai keterangan dan tambahan pada kalimat yang ditulis orang lain. Contoh, walaupun dalam keadaan hujan, ibu tetap keluar rumah untuk menjemput Risma. Kalimat asli, walaupun dalam keadaan hujan, ibu tetap keluar rumah untuk menjemput Risma. Kalimat divisi, ayah memberi kado sepatu futsal Budi sebagai hadiah presentasi di sekolah. Kalimat asli, ayah memberikan kado sepatu futsal kepada Budi sebagai hadiah prestasinya di sekolah. Kalimat divisi. Berdasarkan pedoman EYD, penggunaan tanda kurung melengkung adalah sebagai berikut. A. Majapahit, keterangan atau penjelasan. 2. Mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan merupakan pokok bahasan. 3. Mengapit huruf kata yang sebenarnya bisa dihilangkan dalam suatu kalimat. 4. Mengapit huruf atau angka yang merinci suatu urutan keterangan. Contoh, 1. Amir bekerja salah satu LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, Kota Jakarta. 2. Kini Pak John tinggal Bandung, kota yang berjuluk Paris Van Java. 3. Mereka adalah orang-orang yang tamak. 4. Jurusan yang berada di bawah Fakultas Ilmu Komunikasi adalah 1. Jurnalistik, 2. Public Relation, 3. Broadcasting, dan 4. Manajemen Komunikasi Mankom. 7. Jelaskan cara penalaran induktif meliputi generasi, analogi, dan hubungan sebab akibat. Kuasal, silakan jelaskan satu persatu disertai contohnya. Generasi adalah sebagai bentuk kegiatan penalaran yang di dalamnya bertolak dari beberapa macam bentuk fakta maupun berbagai macam untuk gejala yang secara khusus akan dilakukan pengamatan, kemudian akan dilakukan penarikan terhadap kesimpulan secara umum terhadap sebuah bagian dari gejala yang diperhatikan. Contoh adalah data, statistik, fakta, hingga kesimpulan. 2. Analogi adalah dua macam bentuk yang dimana dilakukan perbandingan yang pada akhirnya akan memperhatikan seluruh persamaan yang ada tanpa memperhatikan perbedaan yang ada. Contoh adalah ketika seseorang yang memakan Indomie, akan tetapi yang ada hanyalah mie sedap, sama-sama mie, tapi yang membedakan hanyalah mereknya. 3. Sebab akibat adalah proses penalaran di mana pada akhirnya akan diselesaikan dengan melakukan pengemukakan dari fakta yang hanya akan berbentuk sebab dan pada akhirnya akan menciptakan akibat. Contoh,
Ketika hutan ditebang, maka yang akan terjadi adalah banjir. Jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Silogisme adalah sebuah penalaran deduksi yang dilakukan secara tidak langsung. Silogisme juga dapat ditarik sebagai sebuah argumen deduktif yang memiliki dua premis dan sebuah kesimpulan. Premis pada silogisme adalah premis khusus dan premis umum, sedangkan kesimpulan yang dimaksud adalah kesimpulan yang masih berhubungan dengan premis yang ada. Silogisme memiliki beberapa bentuk, yaitu silogisme kategorik, hopoterik, disjungtif, dan konjungtif. Berikut adalah beberapa contoh kalimat silogisme, yaitu jika musim kemarau, sungai akan mengering. Sekarang sungai mengering, jadi sekarang musim kemarau. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi. Konjungsi kata penghubung adalah kata tugas yang berfungsi menghubungkan antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Kata penghubung antar klausa bisa terletak di tengah-tengah kalimat, sedangkan kata penghubung antar kalimat di awal kalimat. Setelah tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru, apapun kata penghubung antar paragraf letaknya di awal paragraf. Contoh konjungsi: 1. Farida sedang membaca dan adiknya sedang bermain catur. 2. Saya mau pergi kalau pekerjaan rumah saya selesai. 3. Engkau berangkat sekarang atau engkau ketinggalan kereta. 10. Wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut beserta berikan contohnya. A. Narasi adalah paragraf yang berisi rangkaian peristiwa baik fisik maupun non-fisik yang sampai sesuai dengan urutan waktu yang sistematik dan logis. Ciri-ciri paragraf narasi yaitu terdapat tokoh, terdapat alur, dan konflik. Contoh, Paman baru saja selesai membersihkan halaman depan di ruang tamu. Dilihatnya Adi dan Beni sedang belajar. Paman menyapa mereka dengan ramah. Paman lalu masuk lewat pintu depan. Deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek ataupun benda kepada pembaca seolah-olah pembaca merasakan, melihat, atau mengalami sendiri topik di dalam tulisan. Ciri-ciri paragraf deskripsi menggambarkan suatu objek dengan melibatkan pengamatan dari panca indera. Contoh, tumbuhan yang kaktus memiliki ciri khusus pada daun, batang, dan akarnya. Daun tebal berlapis lilin, akarnya tumbuh memanjang. C. Eksposisi adalah paragraf yang berisi tentang penjelasan maupun pemaparan mengenai suatu informasi pada pembaca. Ciri paragraf eksposisi menyajikan informasi tentang suatu hal berdasarkan fakta. Contoh, papaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Papaya mengandung papain dengan zat yang membantu mengatasi gangguan pencernaan. Kandungan vitamin C dalam buah papaya dapat memperbaiki sistem imunitas tubuh. Sementara itu, biji papaya mengandung flavonoid untuk menjaga kesehatan ginjal. D. Argumentasi adalah paragraf yang berisi pendapat atau argumen penulis tentang suatu hal. Karangan ini bertujuan untuk meyakini pembaca agar memiliki pandangan yang sama akan suatu hal dengan pandangan penulis. Ciri-ciri paragraf argumentasi berisi pendapat yang didukung dengan data, berusaha meyakini pembaca dengan data yang disajikan. Contoh, kerukunan warga sekolah harus dipupuk agar tercipta suatu pelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Dalam hal ini, partisipasi seluruh warga sekolah sangat diharapkan. Upaya menjalin kerukunan tersebut harus dilakukan setiap bentuk kegiatan. Sikap saling menghargai antar warga sekolah merupakan kunci utama. E.
Persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan-ajakan kepada para pembaca untuk melakukan atau mempercayai suatu hal. Ciri-ciri berisi akan pada pembaca. Ajakan kepada pembaca. Contoh, perpustakaan merupakan sumber belajar yang menyediakan berbagai bacaan. Bacaan tersebut misalnya buku, kamus, majalah, dan tabloid. Di perpustakaan kita dapat membaca sebebasnya, kita pun juga meminjamnya untuk bisa dibaca di rumah. Dengan membaca kita dapat banyak pengetahuan. Jika seharusnya kita memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar semaksimal mungkin. Sumber paragraf narasi terdiri argumen berbagai eksposisi soal punet. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi jawaban soal ujian akhir semester pada mapel bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.